Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Heru Wahyu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama masih tentang materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, khususnya kelas 10. Aspek yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah aspek pengolahan dengan materi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Untuk KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD 3.8, yaitu menganalisis sistem pengolahan awetan makanan dari bahan pangan hewani dan pengemasannya. Sebelum kita masuk ke materi, kita absorpsi dulu. Pak Heri ingin tanya, seberapa seringkah kalian mengkonsumsi makanan yang terbuat dari bahan pangan hewani? Masih ingat ya apa itu bahan pangan hewani? Bahan pangan hewani itu ada daging, ikan, telur, dan susu. Seberapa seringkah kalian mengkonsumsi bahan pangan hewani tersebut? Apakah seminggu sekali? Atau setiap hari? Atau bahkan sehari bisa 2-3 kali? Ya, jika kalian mengkonsumsi bahan pangan hewani setiap hari, itu menunjukkan bahwa bahan pangan hewani itu sangat melimpah jumlahnya di sekitar kita, sangat mudah didapat. Tapi tahukah teman-teman, bahan pangan hewani itu memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, itu bahan pangan hewani memiliki daya simpan yang pendek, yang relatif lebih singkat bila dibandingkan dengan bahan pangan nabati. Karakteristik yang kedua, yaitu tekstur dari bahan pangan hewani itu lembek dan lunak. Karakteristik yang ketiga itu memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang sangat spesifik. Maksudnya bagaimana? Contoh seperti ini. Ada daging sapi, daging ayam, daging kerbau, daging rusa. Itu semuanya masih dalam kategori daging, tapi daging-daging tersebut itu memiliki spesifik atau karakteristik yang spesifik. Karakteristik yang spesifik tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan pada saat pengolahan. Contohnya terkait suhu. Suhunya pasti akan berbeda antara daging ayam, daging sapi, dan daging kerbau atau daging rusa. Untuk lama pengolahannya juga berbeda-beda antara daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging rusa ya. Walaupun masih dalam satu kategori daging, tetapi memiliki karakteristik yang spesifik. Itulah penjelasan dari karakteristik nomor 3. Untuk karakteristik yang nomor 4, bahan pangan hewani itu merupakan sumber protein dan lemak. Kalau bahan pangan nabati itu merupakan sumber karbohidrat dan vitamin. Makanan, baik itu nabati maupun hewani, itu umumnya bersifat mudah rusak atau istilahnya perishable. Hal ini disebabkan karena adanya kadar air yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Semakin tinggi kadar air pada suatu makanan, maka akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai aktivitas biologis internal, yaitu berupa metabolisme, maupun masuknya mikroba perusak. Secara umum, ada 4 metode, 4 cara dalam pengawetan bahan pangan hewani. Secara prinsip ada 4. Yang pertama ada pengawetan dengan suhu tinggi, yang kedua dengan suhu rendah, yang ketiga bahan kimia,
yang keempat atau yang terakhir dengan cara iradiasi. Mari kita bahas satu persatu setiap metode atau cara pengawetan bahan pangan hewani. Kita bahas yang pertama, yaitu pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan dan pengasapan. Untuk pengeringan, itu bisa kita lakukan secara alami menggunakan bantuan sinar matahari, atau dengan cara yang kedua, yaitu pengeringan buatan dengan bantuan alat pengering atau istilahnya artificial drying. Kedua cara ini, pengeringan dan pengasapan, umumnya digunakan untuk jenis daging dan ikan. Untuk jenis susu, itu metode pengawetannya berbeda, tidak bisa kita lakukan dengan cara pengeringan dan pengasapan. Tapi kita bisa meningkatkan daya simpannya dengan cara pasteurisasi, sterilisasi, dan UHT. Dari ketiga cara ini, itu memiliki perbedaan dari segi suhu yang digunakan dan durasi pengolahannya. Ya. Ini contoh bentuk bahan pangan hewani yang diawetkan dengan suhu tinggi. Ada ikan asin, ada ikan asap, dan ada susu, pasteurisasi, sterilisasi, dan UHT. Untuk metode yang kedua, yaitu ada pengawetan dengan suhu rendah. Proses pengawetan dengan suhu rendah itu bisa kita lakukan dengan proses pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Perbedaan proses pendinginan atau cooling dan proses pembekuan atau freezing itu terletak pada suhu yang digunakan dan durasi penyimpanannya. Untuk proses pendinginan atau cooling itu menggunakan suhu yang tidak terlalu rendah dengan durasi yang tidak terlalu lama. Sedangkan untuk pembekuan itu menggunakan suhu yang sangat dingin, bahkan minus derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius, dengan durasi penyimpanan yang lebih lama. Tentunya perbedaan antara suhu dan durasi penyimpanannya itu akan berakibat pada tekstur dan rasa sebuah bahan makanan. Secara prinsip, pengawetan dengan suhu rendah itu ditujukan untuk memperlambat dan membekukan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Ini contohnya proses pendinginan, daging disimpan di kulkas, udang, ikan. Nah, ini di freezer, daging disimpan pada suhu yang rendah dengan durasi penyimpanan yang lebih lama. Metode yang ketiga itu adalah metode dengan penambahan bahan kimia. Pengawetan makanan dengan menggunakan bahan kimia umumnya dilakukan dengan menggunakan asam dan garam. Ini yang alami. Kalau bahan kimia buatan yang lainnya itu ada asam benzoat, ada formalin, itu tidak boleh ya digunakan. Ada boraks, itu juga tidak boleh. Asam benzoat itu boleh, asam askorbat, asam sitrat itu bisa. Penggaraman ini cara kerjanya adalah mengangkat air dari dalam tubuh ikan atau produk hewani lainnya secara osmosis. Contoh ada telur asin, itu prosesnya dengan penambahan garam, ada ikan asin, dan ada makanan kalengan, ini menggunakan bahan kimia buatan, ada asam benzoat, ada asam sitrat, dan lain-lain. Untuk metode yang terakhir dalam pengawetan bahan pangan hewani itu ada iradiasi.
Iradiasi ini menggunakan sinar alfa dan sinar gamma. Sinar gamma yang dipakai untuk mengawetkan bahan pangan ini dibuat dengan menggunakan sebuah mesin yang berbahan radioaktif. Mesin ini diletakkan pada suatu kotak dengan lapisan timah sehingga sangat tebal. Bahan pangan yang akan diberikan sinar gamma agar awet itu akan diletakkan pada suatu ruang yang telah dilapisi oleh timah tersebut. Contohnya ini daging kaleng, ya, ikan sarden dan lain-lain itu menggunakan iradiasi juga. Itu tadi keempat metode pengawetan bahan pangan hewani. Tentu dalam praktiknya itu kita bisa menggunakan satu metode atau beberapa metode secara bersamaan atau bergantian untuk menghasilkan produk yang lebih tahan lama. Contohnya tadi ikan asin. Ikan asin itu kan menggunakan teknik penggaraman dan teknik pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Contoh yang lain ada makanan kalengan. Selain adanya penambahan bahan kimia, itu juga menggunakan teknik iradiasi. Dari melimpahnya bahan pangan hewani tersebut, baik itu daging, baik itu ikan, susu, dan telur, tentu akan menjadi peluang yang cukup besar untuk memilih wirausaha di bidang ini. Silahkan kalian pikirkan sejenak, kira-kira peluang apa sih yang bisa kita kembangkan di daerah sekitarmu, mengingat bahan pangan hewani yang ada di sekitar kalian itu sangat banyak, ya. Penerapan teknologi pengolahan yang tepat dan dipadukan dengan teknik pengemasan yang baik akan menghasilkan produk makanan awet yang berprospek positif, berkualitas baik, enak di lidah, dan enak dipandang. Silakan teman-teman atau kalian bisa menuliskan kira-kira usaha apa yang bisa kalian terapkan di daerah sekitar kalian. Silakan tuliskan ide kalian di kolom komentar. Mungkin dari ide yang kalian tulis itu bisa menginspirasi diri kalian sendiri ataupun orang lain. Sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Untuk materi yang saya sampaikan tadi, itu saya ambil dari buku paket prakarya dan kewirausahaan jenjang SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 10 semester 2 edisi revisi 2017. Sekian dari saya, semoga video yang saya buat itu bermanfaat untuk kalian, menambah referensi kalian dalam belajar. Tetap semangat, tetap terus berusaha, jangan lelah belajar, karena masa depan kalian masih sangat banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.